oportunidade de agradecer profundamente ao Sr. Presidente Jokowi. Hingga sekarang nampaknya tidak ada yang lebih dibanggakan oleh Timor Leste selain kota Dili. Ibu kota negara yang tidak lebih besar dan modern dibanding ibu kota provinsi Indonesia yang ada di sekitarnya. Kebanyakan warga Timor Leste terlalu percaya diri dengan kotanya tersebut, dikarenakan keterbatasan untuk melihat perkembangan Indonesia di masa kini. Padahal sekelas kelurahan Indonesia yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara saja sudah ada yang sangat maju, bahkan bisa dibandingkan dengan kota Dili. Begitu pula dengan pendapatan negaranya, jika dibandingkan dengan provinsi Indonesia yang ada di sebelahnya, yaitu NTT. Pendapatan daerah NTT bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar, padahal provinsi NTT itu sendiri masih termasuk daerah dengan pendapatan terendah di Indonesia. Selain itu, terdapat fakta bahwa banyak infrastruktur di Timor Leste baik itu jalan, jembatan, gedung, bahkan bandara, dibangun menggunakan jasa Indonesia, namun masih banyak warga Timor Leste melihat Indonesia dengan sudut pandang yang sempit dan hanya terfokus pada kelemahannya saja. Yang pada dasarnya kelemahan tersebut hanya kalkulasi sangat kecil untuk negara sekaliber Indonesia. Dan akan segera rampung dengan sedikit sentuhan di waktu yang dirasa tepat. Dan sebenarnya isi dari uraian ini ialah, Timor Leste telah salah langkah dalam menapak kakinya untuk menjadi negara maju. Jangankan negara maju, mengimbangi provinsi Indonesia yang ada di sebelahnya saja sudah terlatih-tatih. Entah salah langkah atau lamban, yang jelas negara tersebut kini harus menerima konsekuensi baru yang lebih berat pasca mengeringnya ladang-ladang minyak andalan devisa negaranya. Timor Leste adalah negara yang lahir dengan semangat kemerdekaan dan kemajuan. Dalam ekspektasi sebelum merdeka, Timor Leste begitu yakin dengan kemajuan yang akan ditorehkan. Tidak main-main, negara tersebut menargetkan untuk memperoleh status negara maju, yang mana di Asia Tenggara sendiri dengan negara-negara super agresif baru Singapura lah yang memperoleh status negara maju. Sebenarnya hal tersebut awalnya sudah dipetakan, akan tetapi masih bersifat taruhan. Hal ini dikarenakan rencana percepatan kemajuan akan bertumpu pada sumber daya alam. Hal ini menyebabkan keraguan di banyak pihak, alasannya jelas, karena deposit sumber daya alam tidak dapat diprediksi secara pasti. Hal itu belum ditambah dengan rentannya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat. Selain itu, Timor Leste juga belum memiliki teknologi yang mumpuni untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri secara efisien. Sehingga harus mengandalkan negara lain dalam kegiatan eksploitasi yang tentunya dengan biaya mahal atau sistem bagi hasil. Timor Leste bukanlah negara yang merdeka di tahun-tahun pasca era Perang Dunia, di mana pada saat itu dunia sedang kacau balau dan masih terdapat efek-efek negatif pasca Perang Dunia, melainkan ia adalah negara yang merdeka pada saat dunia sedang melangkahkan kakinya ke era modern. Seakan terbebas dan berpuas sendiri, Timor Leste lalai dengan visi dan misinya untuk menjadi negara maju. Waktu-waktu krusial untuk melaju di awal kemerdekaan telah berlalu dan tidak mendapatkan hasil yang prestasius. Malahan negara ini melakukan banyak kesalahan yang membuatnya semakin timpang, dihadapkan kenyataan yang ada. Sumber daya alam kian menipis, namun warganya tidak kunjung mendapatkan kesejahteraan. Bahkan dengan modal sumber daya alam yang sudah banyak dikeruk tidak kunjung meningkatkan kualitas sumber daya manusianya secara signifikan. Hal ini tentu akan mengancam masa depan negara tersebut, di mana sekarang negara-negara yang agresif akan terus menekan kemajuan negara-negara yang dirasa lemah. Sementara untuk keluar dari zona tekanan tersebut, kuncinya hanyalah sumber daya manusia yang agresif dan berkompeten. Dewasa ini nasib Timor Leste yang tidak menentu, selain dihadapkan dengan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis, kebutuhan negara juga semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman dan pertambahan populasi. Sisa-sisa cadangan sumber daya alam yang masih tersisa sekarang tidak dapat lagi dipertahankan.
Semua berusaha untuk dikomersilkan, namun hal tersebut tidaklah mudah, karena sisa sumber daya alam yang dicoba ditawarkan kepada investor diprediksi tidak memiliki nilai ekonomis tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Ada kekhawatiran di kalangan investor, bahwa hasil yang didapatkan tidaklah sebanding dengan pengeluaran. Belum lagi tren global yang mengarah pada energi hijau, nilai-nilai energi sumber daya alam yang bukan berasal dari energi hijau akan menurun tajam seiring perkembangan zaman. Tentunya ini membawa angin kegelisahan baru bagi Timor Leste. Di saat negara-negara lain sudah di depan dan sedang berlomba-lomba mendayung untuk merebut masa depan yang lebih baik, Timor Leste malah terjebak dalam arus yang berputar. Baru-baru ini kita sering mendengar kabar bahwa Timor Leste sedang gencar-gencarnya menapaki kerjasama dengan Indonesia, di saat sekarang sepertinya Timor Leste benar-benar membutuhkan, pasalnya negeri Bumi Lorosae benar-benar kelabakan untuk memenuhi kepentingan di dalam negeri. Di lain sisi kebutuhan terus meningkat tajam di tengah arus globalisasi mengharuskan Timor Leste mengimpor banyak komoditas dari Indonesia, seperti minyak goreng, kebutuhan pokok, bahan konstruksi bangunan, aspal, internet, dan masih banyak lagi. Anehnya komoditas yang mereka impor tersebut juga meliputi komoditas ekspor andalannya yaitu BBM dan gas. Tidak hanya bersifat legal, namun juga beberapa kali melalui jalur ilegal seperti penyelundupan. Ini artinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri Timor Leste masih sangat kekurangan, sehingga harus bekerja sama secara intensif dengan Indonesia. Lalu mengapa Indonesia yang dijadikan mitra utama dan bukan negara lainnya? Karena seperti yang kita ketahui Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah yang cukup kelam. Wilayah yang berdekatan bukanlah pertimbangan utama untuk menggandeng Indonesia sebagai mitra utama. Timor Leste sudah berusaha move on dari Indonesia di awal kemerdekaannya. Beberapa kerjasama dengan negara-negara pendukung kemerdekaannya pun sudah dilakukan. Namun nasib berkata lain, Timor Leste ternyata hanya diperdaya untuk diambil keuntungannya saja. Setelah apa yang diincar kian menipis, mereka mulai mundur secara perlahan dan enggan menolong Timor Leste. Bisa dipastikan perkataannya sekarang hanya basa-basi saja tanpa bukti konkret yang berkelanjutan. Di sini sepertinya Timor Leste baru mulai tersadar, bahwa Indonesia tidaklah seperti negara yang dibayangkan, penjajah kejam yang tidak berhati nurani. Ya, karena pada fakta tersiratnya integrasi Timor Timur ke Indonesia bukanlah penjajahan, melainkan usaha penyatuan wilayah Nusantara yang masih berada di luar Indonesia. Hal ini pun dapat terbukti tidak ada dendam yang teramat dari Indonesia untuk Timor Leste, negara yang seharusnya bisa saja mengabaikan, namun masih dapat mengulurkan tangannya. Bisa dibayangkan jika Indonesia bersifat angkuh tentu tidak ada kerjasama dengan keseimbangan saling menguntungkan, tidak ada harga-harga barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga persahabatan, dan tidak akan ada nama Timor Leste di komunitas ASEAN. Itu bisa terjadi karena negara-negara di ASEAN sangat menghormati nama besar Indonesia yang mencoba membantu rakyat di daerah mantan wilayahnya.